Hadirin wal hadirat, selanjutnya marilah kita simak dan dengarkan bersama-sama Mau'idatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Al-Habib Muhammad Haidar Al-Idrus. Kepada beliau waktu dan tempat majelis mempersilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yafuku hamdal hamidin wa ya'lu syukra syakirin, hamdan yaradallah bihi anna wa yataqabbal bihi minna wa yakunu lana dukhran wa najatan yaumaddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amma ba'du, al-muhtaramun wal-mukarramun yang sama-sama kita hormati segenap para habaib, Al-Habib Fahmi, Al-Habib Mujtaba, Al-Habib Kahfi dan semua para habaib yang lain yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita taati segenap para alim, para ulama, para kiai, para guru, Kiai Haji Yasin Sulhan, juga segenap daripada para kiai baik dari NU, MUI dan semuanya yang sama-sama kita hormati segenap kepengurusan jajaran Al-Khidmah baik Provinsi Kiai Zainuddin, Kota Batam, Bapak Kiai Haji Dirham, segenap yang sama-sama kita banggakan, kita apresiasi, kita berterima kasih segala partisipasi dukungannya segenap jajaran pemerintahan, Bapak Wali Kota juga yang mewakili Bapak Samuddin Hasibuan, juga segenap jajaran takmir Masjid Darul Hijrah dan semua para terhormat yang 30 yang tidak bisa kami sebutkan dan sudah disebutkan. Semoga semuanya kita semua selalu dibimbing, dituntun di dalam taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah, puja dan puji syukur keharibaan Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-karunia-Nya, nikmat-nikmatnya yang begitu besar, yang begitu agung, yang begitu sempurna. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, tentu kalian tidak akan pernah bisa untuk menghitung-hitungnya. Allah ciptakan segala sesuatu di alam semesta
untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik yang di langit, baik yang di bumi, tetumbuhan, hewan-hewan. Ya bna Adam, wahai manusia, khalaqtul asya'a li ajlik wa khalaqtuka li ajli. Wahai manusia, aku ciptakan segala sesuatu untuk kalian semua. Allah ciptakan matahari, rembulan, Allah ciptakan bumi, tanah, udara, hewan-hewan, semuanya untuk mencukupi, memenuhi kebutuhan manusia. Semua yang kita butuhkan dicukupi, diciptakan, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bna Adam, khalaqtul asya'a li ajlik. Wahai manusia, aku ciptakan segala sesuatu untukmu. Wa khalaqtuka li ajli. Tapi aku ciptakan engkau wahai manusia untukku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata hanya untuk beribadah kepadaku. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah. Bahkan di antara keseluruhan pemberian Allah, anugerah dan kenikmatan-kenikmatannya yang terbesar adalah pemberian Allah berupa taufik dan hidayahnya, sehingga Allah memudahkan langkah kaki kita. Allah menjadikan waktu kita luang, sempat untuk bisa hadir di dalam majlis zikir yang mulia ini. Majlis zikir yang begitu besar keutamaan, fadilahnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan begitu besar dampak positifnya di dalam kehidupan kita, zahiran wa batinan. Cukup hal ini disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadis beliau. Inna lillahi ta'ala fi kulli yaumin wa lailah sadaqatan yamunnu biha ala man yasha'u min ibadih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu bersedekah, memiliki pemberian kepada hamba-hambanya di setiap malam, di setiap pagi, di setiap petang. Semua hamba-hamba Allah, manusia, hewan, tetumbuhan, semuanya selalu Allah berikan sedekah pemberiannya, semuanya. Yang muslim, yang non muslim, yang mengakui atau tidak. Karena tidak ada lagi yang memberi rizki kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, diakui atau tidak. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tersebut, beliau melanjutkan, wa ma min sadaqah bi afdhala min an yulhimahu dzikrahu. Akan tetapi dari keseluruhan pemberian Allah, dari kesemua anugerah-anugerah Allah dengan segala macam bentuknya, ragamnya, banyaknya, dari keseluruhan nikmat-nikmat anugerah pemberian Allah, tidak ada sebuah anugerah, sebuah pemberian yang lebih besar, lebih agung daripada anugerah Allah mengilhamkan kepada seorang hamba, memudahkan langkahnya, memudahkan hatinya, memudahkan lisannya untuk bersama-sama mengingat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya di dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini terdapat kebaikan bagi seorang hamba di dunia, di keluarganya, di dalam pekerjaannya, di masyarakatnya, bahkan sampai di akhirat kelak. Semuanya terhimpun di dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, zikir yang kita sebut singkat kalimat la ilaha illallah, kalimat yang nampaknya ringan,
tetapi begitu besar keagungan keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada hal penting, ada titik poin yang begitu luar biasa yang kami pernah ingat disebutkan oleh Hadratus Syekh Ahmad Asrari bin Muhammad Uthman Al-Ishaqi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang hendak meninggal dunia, ajal hendak menjemputnya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalimatnya, yang keluar dari lisannya adalah la ilaha illallah, maka Allah persiapkan surga yang begitu indah untuknya. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ilaha illallah laisa laha dunallahi hijab hatta takhlusa ilaihi. Kalimat la ilaha illallah adalah sebuah kalimat yang tidak ada hijab antara kalimat tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala, yang akan menghantarkan orang-orang yang mengucapkannya untuk sampai masuk dekat dengan hadratullahi Subhanahu wa taala. Poin yang penting yang beliau sampaikan dan sering saya ingat-ingat. Kenapa kalimat la ilaha illallah ketika orang hendak meninggal dunia mampu Allah hadirkan surga yang begitu indah? Karena sebab kalimat yang begitu singkat. Belum lagi di dalam hadis tadi, kalimat la ilaha illallah tidak ada hijab dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, di antara rahasianya, karena ketika orang hendak meninggal dunia, dikala itu pengharapannya penuh kepada Allah. Makna sisi batin kalimat la ilaha illallah banyak yang mengucapkannya. Bahkan maaf-maaf orang-orang yang konotasinya munafik juga mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tetapi apa yang membedakan? Bobotnya itu lain. Kenapa? Karena ketika orang hendak meninggal dunia, kalimat la ilaha illallah sungguh-sungguh keluar dari hati-hati yang penuh takut kepada Allah, diiringi harap cemas akan besarnya rahmat Allah. Sudah tidak lagi memperdulikan akan dunia beserta segala isinya. Takut, khawatir. Makna inilah yang membuat kalimat la ilaha illallah dari satu lisan dengan lisan lainnya berbeda kadarnya, bobotnya, pengaruhnya di dalam diri seseorang. Itu yang membedakan. Banyak hadis-hadis yang mengatakan demikian. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebut, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah. Apa berhenti di situ saja? Tidak. Mukhlisan min qalbihi, didasari keikhlasan, ketulusan hati di dalam hatinya, benar-benar meresapi makna, maka Allah sediakan surga yang begitu besar. Para sahabat bertanya, apa bentuk implementasi, bentuk keikhlasan ucapan kalimat la ilaha illallah? Kesungguhan benar-benar adalah ketika kalimat tersebut yahjizuhu amma harimihillah, bisa membentengi, melindungi seseorang, menjauhkannya, tidak mengerjakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, ketika kalimat la ilaha illallah begitu kuat, maka ia tidak akan terpengaruh dengan keadaan dunia, fitnah apapun tidak akan memalingkannya, karena kalimat la ilaha illallah begitu kuat. Ini poin pentingnya. Oleh karena itu loh, saya singkat, pokoknya jam 11 selesai. Oleh karena itu, di dalam majelis zikir al-khidmah ini
Majelis zikir yang dibimbing oleh guru ada perbedaan dengan yang lain. Beliau sering mengingatkan ketika memiliki silsilah guru ini, zikir kita dijawab, dikawal oleh rohaniyah para guru sampai ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai dihaturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian. Bahkan Al-Imam Asy-Sya'rani beliau menyebut anna a'wana syai'in, yang paling bermanfaat menghantarkan manusia kepada kamalit tasdik, kesungguhan keimanan kepada Allah, adalah memperbanyak zikir kepada Allah bi isyarati syaikhin arifin, tetapi dengan petunjuk guru yang benar-benar memahami akan hal ini, guru yang benar-benar bisa kita contoh akhlak, tutur katanya sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, beliau Al-Imam Asy-Sya'rani beliau melanjutkan, oleh karena itu yang paling cepat menghantarkan manusia memperoleh kesempurnaan, kesungguhan keimanan adalah dengan zikir itu sendiri, la ilaha illallah, dan zikir-zikir yang lain. Kenapa? Karena kalimat zikir itu mulasikun bil musamma, selalu nempel dengan zat yang punya nama tersebut. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah, kalimat la ilaha illallah nempel dekat dengan yang punya nama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, berbeda engkau berharap kekuatan keimanan hanya mendengar dengan ceramah dan lain sebagainya. Yang paling poin, yang paling vital dan paling kuat menghantarkan kedekatan kepada Allah, menembuskan nama tersebut kepada sang pemilik nama, adalah zikir itu sendiri. Kuatnya, besarnya pengaruh kalimat zikir itu sendiri. Oleh karena itu, kalau di dalam majelis al-khidmah, majelis ini sendiri menghantarkan, mengawal hati seseorang akan mendekatkannya diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ceramahnya. Oleh karena itu, kalau ceramah di al-khidmah jangan panjang-panjang, karena memang ini sudah madrasah. Hanya saja yang beliau selalu tekankan, perlu estu, sungguh, dan ditemani di kesungguhan. Mulai pertama hadirkan makna-makna tersebut. Mulai tadi pembukaan istighosah, ya Allah ya Latif, jangan langsung la ilaha illallah, tapi hadirkan makna-makna sebelumnya. Pertama, bukankah tadi dimulai dengan istighfar, astagfirullah, hadirkan, ya Allah saya minta maaf, ya Hafidh, ya Latif, zat yang maha lemah lembut, terus dikit-dikit. Kemudian sebelumnya Al-Fatihah, kemudian kirim, mengetuk, kata beliau, mengetuk pintunya para guru, Syekh Ahmad Asrari, terus ke Syekh Abdul Qadir. Betul itu, dikawal terus. Baru kemudian ketika puncaknya la ilaha illallah, kosongkan hati Anda dari segala sesuatu selain Allah. Tidak ada, pokoknya tidak ada illallah. Bahkan kata beliau ketika illallah yang kuat, yang semangat, penekanannya di situ. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, hati manusia ketika jauh dari zikir, hati manusia kalau sudah terkena pengaruh fitnah dunia, keras, bal asyaddu qaswah, seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Apa yang bisa menghancurkannya? Dengan kesungguhan di dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesungguhan di dalam zikir, dan itu memang terbukti. Oleh karena itu, kesungguhan zikir di dalam majelis tersebut bisa menghilangkan, membersihkan, menghancurkan kotoran-kotoran hati kita, sehingga ketika kotoran hati manusia semakin bersih hatinya, semakin mudah ingat kepada Allah karena kesungguhannya di dalam zikir kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaiton tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Orang-orang yang bertakwa itu idza massahum ta'ifun minasyaiton, karena seringnya hatinya itu
dibersihkan, dihilangkan kotorannya melalui zikir. Ketika orang-orang bertakwa, idza massahum taifun minasyaitan, ketika terkena pengaruh setan, tadzakkaru, mudah ingat kembali Allah, mudah. Bukan tidak salah, bukan tidak dihinggapi setan, tapi kalau kena pengaruh setan mudah ingat. Ribut dengan suaminya, astagfirullah, saya keliru. Berbuat kasar kepada istrinya, astagfirullah, saya keliru. Mudah kembali. Kan kadang-kadang kan lain, kalau dari ustadz siapa baru dengar, kalau suaminya tidak mau dengar. Gimana bang? Kalau dari YouTube baru ustadz ini baru ya. Kalau suaminya sampai 2 jam tidak mau. Subhanallah, kok bisa? Orang-orang yang berkata bukan tidak terkena, kalau terkena setan mudah ingat. Dan ini penting. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Kalau kamu terkena pengaruh setan, terkadang ada masalah apa, ada ucapan atau ada provokasi, kemudian timbul ingin marah, ingin keributan, itu semua pengaruh setan. Allah berfirman, setan itu innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Setan itu ingin menyebarkan kebencian, al-adawah permusuhan, wal baghdha dan kebencian. Dan ini penting sekali. Tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Samudin Hasibuan, betul ya? Jangan sampai yang terjadi kemudian ribut apa yang sudah bukan menjadi rahasia lagi. Bagaimana di akhir-akhir zaman menebar kebencian, provokasi, nggih napa nggih? Kurang ajar, saling menyebut. Padahal ketika benar-benar nilai zikir itu meresap, makanya jangan pulang dulu kalau belum majelis zikir itu. Betul, beliau Hadratus Syekh mengatakan majelis zikir ini dari awal sampai akhir kalau kamu ikuti sempurna, pahalanya itu Allah letakkan di dalam kotak, kemudian distempel dengan cahaya, tidak akan kamu buka kecuali nanti di hari kiamat. Utuh gitu seperti itu. Jadi ada aturannya. Dan ketika diikuti dengan tata cara demikian, benar-benar besar manfaatnya, menghilangkan kotoran-kotoran hati dan melembutkan jiwa kita, menghilangkan kebencian. Beliau Hadratus Syekh dan orang-orang yang semacam beliau, ketika nilai-nilai zikir begitu kuat mencengkram di dalam hati mereka, beliau mengatakan, demi Allah, dari ujung rambut sampai ujung kaki saya tidak punya dendam kepada siapapun. Itu nilai-nilai zikir. Bukan paginya zikir, malamnya lihat, bakar sana, bakar sini, provokasi. Kemana la ilaha illallahnya itu tadi kemana? Katanya la ilaha illallah, kemana tadi? Baru ini kepada sesama muslim saling memuji, kepada ini berkelahi, kepada ini walhamdulillah, alhamdulillah. Batam insyaallah literatur gambaran dari Indonesia, dari berbagai macam suku, alhamdulillah. Ada yang dari Bukit Tinggi, ada yang dari Padang, bisa duduk bersama. Allah berfirman, penduduk ahli surga itu wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan. Kami cabut penduduk surga itu dari mereka, kami cabut dari hati mereka itu ghil, tidak ada kebencian kepada sesama, itu tidak ada. Duduk bersama-sama, majelis zikir ke sana kemari, bersama-sama, makan bersama, saling menghormati sesama, saling mencintai sesama. Kamu dari mana? Kamu saudara saya semuanya. Inilah ma'asyiral hadirin wal hadirat, umat yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa dijadikan, mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia-manusia yang memperoleh bagian yang besar daripada nafahat, daripada cahaya, daripada keberkahan majelis zikir. Mudah-mudahan senantiasa keberkahan majelis zikir ini mengalir di dalam diri kita, hati kita, zahir batin kita, anak cucu keturunan kita, masyarakat kita, kota Batam secara khusus, provinsi secara khusus, bangsa Indonesia secara khusus, dan dunia pada umumnya. Amin ya rabbal. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarrugana min ba'dihi tafarrugan mahdiyan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wala ma'ana wala minna syakiyan wala ma'zuran wala ma'thuma birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina maulana Muhammad an-nabil ummi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.